Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. Chapter 271. Untuk memberi, untuk Tang Yi. Mu Xianling menatap Tang Su dengan mata lebar, tidak percaya Tang Su memiliki pemikiran seperti itu. Gagasan ini cukup berbahaya. Tang Su biasanya sangat dekat dengan Tang Yi. Jika Tang Yi sangat liar dan ingin menjadi kurus dan ringan, maka Tang Su bukan pengikut yang baik. Saya memiliki izin dalam hati saya, jika Tang benar-benar ingin datang, bagaimana Tang Su bisa menolak? Tidak, pemikiran seperti ini tidak akan berhasil. Dia hanyalah seorang anak kecil. Jangan biarkan hal seperti itu terjadi. Mu Xianling tidak tahu apakah dia cemburu dan ingin mengakhiri masalah di masa depan, atau merawat anak di bawah umurnya. Setelah mendengar kata-kata Tang Su, dia sangat gugup dan buru-buru menepuk punggung Tang Su. Su-er, kamu tidak dapat memiliki pemikiran seperti ini. Hal yang paling berharga bagi wanita adalah kesucian mereka. Ini adalah sesuatu yang harus kita lindungi dalam hidup kita. Jika bukan suami kita, tidak ada yang bisa memberikannya, bahkan jika itu adalah Tangmu. Saudara Yi juga tidak bisa melakukannya. Anda tahu. Selain itu, dua kandidat dari distrik barat tidak menyusul, kami tidak akan dalam bahaya, dan mereka tidak akan diperlakukan oleh mereka. Yakinlah, tidak apa-apa. Bahkan, Mu Xianling tidak ingat dirinya sendiri. Ketika situasinya sangat kritis, dia memiliki pemikiran yang mirip dengan Tang Su pada saat tertentu. Saat mencerahkan Tang Su, Mu Xianling juga perlu mencerahkan dan mencerahkan dirinya sendiri, tetapi secara otomatis dia menghilangkan jenis pemikiran yang pernah ada dalam hatinya. Adalah normal untuk berpikir seperti itu, tetapi berbahaya jika orang lain tidak berpikir seperti itu. Mental seorang wanita kecil. Tapi aku ingin menikahi saudara Tang Yi, akankah dia menikahinya? Tang Su menyeka air matanya dan memandang Mu Xianling dengan serius. Ah! Kamu akan menikah dengan Tang Yi. Tidak, kamu adalah saudara dan saudari, bagaimana kamu bisa berbicara tentang pernikahan? Ini salah, Su-er tidak memikirkannya lagi. Mendengar kata-kata berani Tang Su, Mu Xianling terkejut lagi, dan kemudian dengan cepat meminta Tang Su untuk melepaskan ide ini. Tidak, kita bukan saudara laki-laki dan perempuan, hanya saudara. Dan, saya benar-benar menyukai saudara Tang Yi, sebaik dia, pria yang baik, yang mana wanita tidak akan bergerak, apalagi aku. Lagi pula, aku hanya untuk menikahinya, kata Tang Su keras kepala. Kamu masih muda, tidak tahu apa itu cinta, seperti seseorang, di mana hal yang sangat sederhana, mungkin sekarang kamu hanya mengagumi saudaramu Tang Yi. Ketika kamu menemukan orang yang lebih cocok ketika kamu tumbuh dewasa, kamu hanya tidak akan ada pikiran seperti itu lagi. Mu Xianling membujuk lagi. Sister Xianling, saya sudah dewasa. Tidak peduli berapa tahun, hati saya untuk Brother Tang Yi tidak akan berubah. Tang Su mengerutkan hidung kecilnya dan berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Baiklah. Mu Xianling menggelengkan kepalanya tak berdaya, tidak tahu mengapa, karena perkataan Tang Su bahwa dia ingin menikahi Tang Yi, hati Mu Xianling sedikit tidak bahagia. Jangan terlalu banyak berpikir. Cerita bersambung di bawah ini. Tapi pikiran untuk tidak menjadi Tang Yi atau Tang Su, pikiran untuk menyalahkan dan mendidik tiba-tiba menghilang. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengajar orang lain? Apa kualifikasi untuk mengatur urusan orang lain? Jaga dirimu. Sister Xianling, apakah Anda juga menyukai Brother Tang Yi, jadi Anda menghentikan saya untuk menikahi Brother Tang Yi? Pada saat ini, Tang Su melirik Mu Xianling dan berkata dengan luar biasa. Tenang, kakak Xianling, bahkan jika aku menikahi kakak Tang Yi, aku tidak akan bersaing denganmu. Kamu bisa menjadi istri besar kakak Tang Yi, saya istri kecilnya, siapapun yang tidak memiliki istri atau selir ketiga, saya tidak keberatan.
Begitu Tang Su menyebut Tang Yi, dia tiba-tiba lupa untuk takut, dan suasana hatinya perlahan keluar dari palung sekarang. Ketika dia berbicara tentang istri besar dan istri kecil, ekspresinya serius, dan sepertinya itu bukan lelucon. Kamu, kamu, kamu bocah kecil, omong kosong. Aku tidak suka Tang Yi. Mu Xianling segera menyangkal. Meskipun itu langsung ditolak, ekspresi Mu Xianling tampak seolah-olah dia terkena, dan dia tampak sangat panik. Sepertinya Tang Su baru saja mengatakan beberapa pemikiran dalam hati Mu Xianling, tetapi Mu Xianling tidak mau akui. Aku tidak suka apa-apa. Saudari Xianling, kamu masih ingin menyembunyikanku. Jangan pikir aku tidak tahu. Sebelum kamu datang ke Sifu, kamu mengirim seseorang ke keluargaku untuk membesarkan saudara, tetapi saudaraku Tang Yi tidak langsung setuju. Apakah itu berarti Anda ingin menikahi saudaraku Tang Yi? Tang Su tampak seperti aku sudah melihatmu. Ini karena suatu alasan. Aku kalah bertaruh dengan Tang Yi, jadi aku harus mengangkat kerabatku ke Tang Yi. Ini bukan keinginan subjektifku, Mu Xianling membela. Mendengar penjelasan Mu Xianling, Tang Su bahkan membaca sekilas mulut Cherry, tidak mengatakan. Ayolah, saudari Xianling, kau berbohong lagi. Jika bukan keinginanmu untuk membesarkan kerabat, berapa hari yang lalu? Segera setelah Anda datang ke Sifu, Anda tinggal di kamar Tang Yi dan tidak pergi. Apa yang terjadi? Anak laki-laki dan perempuan dewasa berada di ruangan yang sama. Hantu tahu apa yang akan terjadi. Katakanlah Anda tidak menyukai Tang Yi. Saudari Penatua, siapa yang percaya? Anda harus berkomunikasi dengan Penatua Tang Yi sebelumnya. Dengan cara itu, saya belum memikirkannya. Aku tidak memilikinya. Kita berada di ruangan yang sama tapi itu jelas bukan apa yang kamu pikirkan. Aku. Mu Xianling telah bersama saya untuk waktu yang lama, dan saya tidak keluar karena suatu alasan. Tidak dapat dikatakan bahwa dalam beberapa hari terakhir di kamar Tang Yi, dia membantu Tang Yi memasak, mencuci, menumbuk punggung, menyajikan teh, dan mengantarkan air untuk melakukan apa yang dilakukan orang berikutnya. Hal-hal ini tidak hanya memalukan untuk dikatakan, tetapi siapa yang percaya? Tang Yi juga pria normal, tidak bisa menempatkan wanita cantik besar yang menawan. Jika Mu Xianling tidak tinggal bersama Tang Yi selama beberapa hari, dia bahkan tidak percaya. Mu Xianling tidak berharap bahwa dia berhati-hati ketika masuk dan keluar setiap hari selama beberapa hari. Setelah mengamati untuk waktu yang lama, dia yakin bahwa tidak ada yang menemukan kamar Tang Yi, tetapi dia masih ditemukan oleh gadis Tang Su. Saya sedikit malu. Cerita bersambung di bawah ini. Ini seperti ditangkap oleh seseorang secara rahasia. Tidak. Bagaimana ini bisa dibandingkan dengan selingkuh? Bagaimanapun, setelah Mu Xianling diungkap oleh Tang Su, wajahnya tiba-tiba memerah. Oke, saudari, peri, kamu tidak perlu menjelaskannya, aku tahu itu. Juga, jangan cemburu dan hati-hati untukku. Kamu adalah istri besar dari saudara Tang Yi, aku adalah istri kecilnya, kamu itu bukan kerugian, itu tetap memutuskan seperti itu, Tang Su membuat keputusan serius. Mu Xianling masih ingin menjelaskan sesuatu, tetapi setelah melihat ekspresi Tang Su tentang, aku tidak percaya apapun yang kamu katakan, aku tidak punya pilihan selain default. Jika itu bukan default, saya tidak tahu berapa banyak kata memalukan akan keluar dari mulut Tang Su. Apakah kamu berbicara tentang kebenaran? Apa pendapatmu tentang aku? Bisakah aku menjadi istri kecil? Aku juga sangat mengagumi Tang Yi. Tapi ketika Mu Xianling berkompromi dan suasana hening untuk sementara waktu, suara lemah datang dari samping. Chapter 272. Mu Xianling dan Tang Su berbalik dan menatap orang yang berbicara, itu Milu yang dikenal sebagai kecantikan pertama di kota ke-36. Karena Milu tidak akrab dengan putri kedua Mu Xianling dan Tang Su, dia jarang berbicara sepanjang jalan.
Pada awalnya, itu karena pertemuan kebetulan bahwa semua orang juga seorang kandidat di distrik utara, jadi mereka hanya pergi bersama. Kemudian ketiga wanita itu juga bergabung dengan sebuah tim yang terdiri dari para kandidat dari distrik utara. Tim tersebut memiliki total lebih dari selusin orang, dan sang pemimpin juga mencapai kekuatan divisi perang bintang 9, yang tidak terlalu lemah. Sayang sekali bahwa mereka kemudian bertemu dengan dua kandidat di distrik barat, dan seluruh tim dihancurkan oleh dua kandidat. Karena ketiga putri Mu Xianling adalah wanita, dan mereka adalah wanita yang sangat cantik, mereka selamat. Jika ketiga gadis itu bukan wanita, apalagi wanita cantik, mereka mungkin sudah seperti kandidat distrik utara lainnya. Ini adalah adegan di mana dua kandidat dari distrik barat mengejar tiga putri Mu Xianling. Tapi jujur saja, agak terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa Milu adalah kecantikan pertama di kota ke-36. Kecantikannya indah, tetapi tidak bisa disebut keindahan pertama dari 36 kota. Bagaimanapun, Mu Xianling di depannya lebih cantik daripada Milu. Milu hanya bisa dianggap sebagai keindahan yang indah, tetapi Mu Xianling adalah keindahan luar biasa pada tingkat ini, yang tak tertandingi. Jika Anda membandingkan tingkat Tang Lian dan Sangguan Siyu, hanya dapat dikatakan bahwa kecantikan mereka telah mencapai puncak, dan mereka harus lebih baik daripada yang lain. Itu hanya dapat dilihat dengan preferensi pribadi. Perbedaan antara kedahsyatan dan kedahsyatan, sebuah kata, tampaknya serupa, tetapi pada dua tingkat, satu belum mencapai puncak, dan yang lainnya sudah begitu indah. Cerita bersambung di bawah ini. Tentu saja, meski tidak secantik kecantikan terbaik, tetapi tingkat keindahan ini sudah merupakan keindahan langka di dunia. Dan seperti Tang Su, level ini juga hampir cemerlang. Meskipun ia belum membuka wajahnya saat ini, wajahnya masih belum matang, tetapi Anda juga dapat melihat garis besar wajah biji melon. Fitur wajahnya juga sangat halus. Di masa depan, ia pasti akan menjadi keindahan yang langka, bahkan ia masih memiliki potensi untuk menjadi keindahan tertinggi. Dan pada saat ini, apakah ketiga wanita cantik ini dengan nilai nominal yang sangat tinggi, yang sebenarnya sedang membahas pernikahan satu istri dengan istri mereka pada saat yang sama? Bahkan Mu Xianling dan Tang Su, sekarang bahkan Milu harus dicampur. Kagumi Tang Yi. Menjadi istri kecil Tang Yi. Mu Xianling dan Tang Su menatap Milu pada saat yang sama, bertanya-tanya mengapa Milu tiba-tiba mengatakan sesuatu seperti ini. Mungkinkah karena mereka berdua membahas Tang Yi dan berkata mereka ingin menjadikan Tang Yi seorang istri. Jadi dia juga ingin menjadi istri kecil. Ini terlalu menyenangkan. Dia adalah orang yang tidak mengenal Tang Yi dan tidak ada hubungannya dengan Tang Yi. Itu terlihat bagus. Tapi mengapa Anda mencari Tang Yi? Tang Su mendengar kata-kata Milu, meskipun dia bingung, tetapi dia hanya terkejut. Mu Xianling berbeda. Setelah mendengar Milu mengatakan ini, tubuhnya bergerak diam-diam ke samping, seolah menjauhkan diri dari Milu dan waspada terhadap Milu. Tang Yi memang luar biasa, dan memang semuanya baik-baik saja, tetapi satu hal yang tidak baik, itu terlalu menyukai gadis. Sebelum itu ada Wang Bier dan Zhu Yin, keduanya menyatakan cinta mereka pada Tang Yi. Secara pribadi, mereka tidak tahu berapa banyak wanita yang dihubungi Tang Yi dan berapa banyak hubungan tidak jelas yang mereka miliki. Pada saat ini, ada satu rusa lagi, bagaimana mungkin Mu Xianling tidak berhati-hati? Apa yang salah? Apakah ada masalah? Seorang lelaki sebaik Tang Yi, adalah normal bagi seorang wanita seperti saya untuk tergoda olehnya. Anda semua mengatakan bahwa adalah normal bagi seorang pria untuk memiliki 3 istri dan 4 selir. Istri, besar dan kecil, maka saya harus menjadi istri kecil, bukankah seharusnya tidak menjadi masalah? Menghadapi mata Mu Xianling dan Tang Su, Milu tidak takut, dan berkata terus terang. Kamu. Tang Su melirik ke atas dan ke bawah Milu, melihat bentuk tubuhnya, bentuk wajah, dan bahkan ukuran bokongnya.
Mereka semua melihat dengan hati-hati, dan yang terakhir memerah sedikit. Setelah Tang Su selesai membaca, dia berkata, "Saudari Milu, saya akui kecantikan Anda tidak kalah untuk kita berdua, terlepas dari bentuk dan wajah mereka. Jika Anda ingin mewariskan anak-anak dari generasi ke generasi, pantatnya cukup besar. Namun, saya minta maaf, Anda tidak dapat menikah dengan Brother Tang Yi, dan Brother Tang Yi tidak akan menikah dengan Anda." Cerita bersambung di bawah ini. Kenapa? Karena aku terlihat baik, aku bisa meneruskan garis keturunan, mengapa aku tidak bisa menikah dengan Tang Yi? Milu bingung. Mengapa? Tang Su melirik Milu, dan kemudian mengingat adegan ketika Milu meninggalkan Bai Ye dan melarikan diri sendirian ketika dia berada di kapal kosong. Bagaimana jika saudara Tang Yi menikahinya? Saya takut bahwa saudara Tang Yi akan mengalami masalah di masa depan. Apakah wanita ini akan meninggalkan saudara Tang Yi secara langsung? Adikku Tang Yi adalah seorang pahlawan besar, seorang pahlawan, seorang wanita yang kejam, bagaimana dia bisa layak bagi saudara kita, Tang Yi? Memikirkan hal ini, Tang Su menggelengkan kepalanya secara langsung. Tidak ada alasan, sebagai saudara lelaki Tang Yi, saya dapat memberi tahu Anda bahwa Anda tidak layak untuk saudara kita, Tang Yi. Lalu mengapa dia layak? Milu menunjuk Mu Xianling dan berkata, "Baru saja aku mendengar gadismu ini berkata bahwa dia adalah pelayan Tang Yi, meskipun aku tidak tahu apa yang menyebabkan gadismu menjadi pelayan Tang Yi, tetapi karena dia adalah pelayan, tidak mungkin menikahi tuannya. Jadi, mungkin nonamu tidak layak untuk Tang Yi." Baik. Wen Yan mengatakan bahwa meskipun Tang Su tidak menyukai kata-kata Milu, karena dia telah mendengar Mu Xianling mengatakannya sebelumnya, dia berbalik untuk melihat Mu Xianling dan ingin tahu apa yang sedang terjadi. "Aku baru saja mengatakan bahwa aku telah bertaruh dengan Tang Yi sebelumnya, yaitu, karena taruhan ini, aku menjadi pelayan Tang Yi. Tapi pelayan ini memiliki batas waktu. 3 tahun, aku akan menjadi pelayan Tang Yi selama 3 tahun." Merasakan mata Tang Su, Mu Xianling harus menjelaskan. "Oh, begitulah, jadi saudari Xianling, kamu pergi ke kamar saudara Tang Yi beberapa hari yang lalu untuk memenuhi kontrak perjudianmu. Apakah kamu pergi untuk melayani sebagai pelayan untuk saudara Tang Yi? Sebenarnya, apakah kamu melakukan hal semacam itu? Pelayan itu sepertinya tidur untuk tuannya, artinya, kamu masih melakukan hal yang memalukan." Setelah mendengarkan penjelasan Mu Xianling, Tang Su memahaminya sekaligus, tetapi dia masih tidak tahu, dalam beberapa hari terakhir, Mu Xianling dan Tang Yi, kemana mereka pergi. "Omong kosong apa yang kamu bicarakan?" Mu Xianling menepuk kepala kecil Tang Su dan berkata, "Tidak melakukan apa-apa, jangan dipikirkan." Baik. Tang Su melemparkan lidahnya ke arah Mu Xianling, lalu menoleh dan berkata kepada Milu. "Kamu sudah mendengarnya, adikku Xianling hanya bertaruh untuk kalah, jadi dia memberi Tang Yi pelayan untuk menumbuhkan perasaan, dan hanya 3 tahun kemudian, setelah 3 tahun, dia menikah dengan kakak lelaki Tang Yi dan menjadi istri besar. Bagaimana dengan saya? Ya, saya akan menikah nanti, tetapi Anda tidak bisa. Anda tidak bisa menjadi istri kecil." Chapter 273. "Aku tidak bisa melakukannya bukan apa kata gadismu, itu tergantung pada pendapat Tang Yi, lagi pula, setelah aku melihat Tang Yi, aku mengaku padanya, untuk melihat apa yang dia katakan." Katanya lugas. Cerita bersambung di bawah ini. "Kamu." Tang Su menunjuk rusa dengan marah, sedikit terdiam, dia belum pernah melihat wanita yang kurang ajar seperti itu. "Sebagai seorang wanita, bagaimana Anda bisa begitu nakal?" Wah! Tang Su ingin mengatakan sesuatu untuk membuat Milu mundur, tetapi pada saat ini, ada suara dari kejauhan. Suara ini sepertinya berada di malam yang gelap di kejauhan. Seseorang bergerak cepat, menginjak daun mati. Apa itu? Setelah mendengar suara itu, mereka bertiga terdiam dan berhenti berbicara, saling mendengarkan.
Dan suara, kicau, semakin dekat, seolah-olah master yang membuat suara dengan cepat berlari ke arah Mu Xianling. Tidak. Bukankah itu dua kandidat dari sisi barat? Tang Su bertanya lengan Mu Xianling erat-erat dengan kedua tangan, dan bertanya dengan ketakutan. Hutan monster sangat berbahaya di malam hari, dan tanah suci Xiaoji tidak terkecuali. Calon biasa tidak akan lari di malam hari, jika tidak, akan ada bahaya besar. Sama seperti monster tingkat kelima sebelumnya. Demikian pula, jika bukan karena dua kandidat dari sisi barat yang menarik perhatian monster, saya khawatir kita juga berada dalam bencana. Jadi, kita bisa berjalan di malam hari saat ini, dan datang ke arah kita tanpa kesalahan. Orang-orang yang datang ke sini seharusnya adalah dua kandidat dari distrik barat. Pemikiran Milu sangat jelas. Setelah memikirkannya, dia memberikan analisisnya. Ah, tidak, apa yang bisa saya lakukan? Sister Lingxian, apa yang harus kita lakukan? Kami tidak akan ditangkap oleh mereka. Saya tidak mau, saya tidak ingin mengikuti mereka. Saya ingin berbicara dengan Brother Tang Yi. Mendengar analisis Milu, Tang Su panik sekaligus, menoleh, mencengkeram lengan Mu Xianling dengan erat, dan menangis. Omong kosong. Tenang. Mu Xianling melirik Tang Su, menepuk-nepuk lengannya untuk menenangkannya, dan kemudian berkata, itu mungkin bukan dua kandidat dari distrik barat, mungkin itu mungkin monster, tapi kita harus melakukan rencana terburuk. Jika itu adalah dua kandidat distrik barat, kita tidak akan bisa berlari melewati mereka sekarang. Jika mereka bersembunyi di tempat yang sama, kekuatan mereka tidak buruk. Ketika kita datang ke sini, kita pasti akan merasakan napas kita. Itu akan sulit. Apa yang harus saya lakukan? Sister Xianling, tidak peduli apakah itu monster atau dua kandidat di distrik barat, kita harus menemukan jalan secepat mungkin, kata Tang Su dengan cemas. Jangan khawatir, semakin mendesak kamu tidak bisa memikirkan cara. Mu Xianling menghibur kalimat lain, lalu membuka kepalanya dan berpikir. Tetapi setelah berpikir sebentar, dia melihat bahwa suara, kicauan, semakin dekat, dan dia masih tidak memikirkan cara untuk menyelesaikan krisis di depannya. Sambil mendesah, Mu Xianling bergumam tanpa daya. Sekarang energi semua orang habis, dan mereka tidak bisa lari. Jika ada harta karun, maka kita bisa bersembunyi di tempat dan mereka akan menemukan bukan untuk kita. Cerita bersambung di bawah ini. Harta karun tersembunyi. Aku punya. Mendengar gumaman Mu Xianling, Milu di sampingnya tiba-tiba membuka matanya. Sudah kan? Mu Xianling membeku sejenak, menoleh dan menatap Milu dengan heran. Iya. Milu mengangguk, lalu mengeluarkan kotak brokat yang sangat indah dari kain kasa, membuka kotak brokat, dan mendengung, energi abu-abu meledak, membentuk topeng gas energi abu-abu, tubuh ketiga wanita itu semua dibungkus. Pada saat ini, ketiga gadis itu dengan jelas merasa bahwa napas mereka semua terbungkus dalam tudung energi abu-abu ini, dan mereka bahkan tidak membocorkan jejak, yang tampak sangat ajaib. Melihat baik Mu Xianling dan Tang Su memandang diri mereka sendiri dengan takjub, Milu menjelaskan. Ini adalah barang yang menyelamatkan hidup yang diberikan kepada saya oleh keluarga saya yang disebut kotak harta karun tersembunyi, yang dapat menyembunyikan napas prajurit. Setelah digunakan, bahkan prajurit kaisar tingkat perang tidak dapat menemukannya, itu sangat berharga. Sekarang hidup kita terancam, dan bahkan lebih mungkin dipermalukan oleh musuh. Meskipun saya tidak dapat menyimpan harta ini, saya harus membawanya keluar untuk keadaan darurat. Kamu benar-benar memiliki harta seperti itu. Dengan cara ini, selama kita bersembunyi, dua kandidat dari distrik barat, bahkan jika mereka memiliki kekuatan raja perang, tidak akan menemukan kita. Mu Xianling berkata dengan gembira. Lalu kita telah diselamatkan. Apakah kita tidak akan menjadi itu oleh dua kandidat? Ini benar-benar hebat, kata Tang Su dengan gembira.
Meskipun Tang Su tidak menyukai Milu, sekarang ketiganya adalah belalang di atas tali, dan pada saat ini Milu telah mengeluarkan barang yang sangat berharga. Bahkan jika dia tidak menyukai Milu lagi, dia tidak bisa marah lagi dengan Milu. Jangan terlalu senang, ada batasan untuk penggunaan benda ini. Kamu hanya bisa menggunakannya selama 3 hari secara total, hanya 3 kali sehari, setiap kali kamu menggunakan 1 jam. Setiap penggunaan hanya bisa dipertahankan selama setengah jam, setengah setelah menghilang, topeng gas abu-abu akan hilang. Artinya, setelah setengah jam, napas kita akan bocor dan kita harus segera pergi. Milu berkata dengan serius. Ada banyak batasan. Ketika Mu Xianling mendengarnya, Liu Mei segera berkerut, tetapi dia masih berkata. Saya tidak peduli lagi, ada batasan, ada batasan. Mari kita atasi krisis sebelum kita. Sekarang kita tidak bisa berdiri di tempat, bahkan jika kita berdiri di sana, nafas disembunyikan, akan juga dilihat oleh pihak lain, harus bersembunyi. Di sana, kami naik ke pohon itu. Dengan itu, Mu Xianling menunjuk ke sebuah pohon besar. Tang Su dan Milu mengikuti arah yang ditunjukkan Mu Xianling dan melihat pohon besar. Setelah saling melirik, ketiga wanita itu bergerak dengan cepat, mereka semua adalah seniman bela diri. Fisik mereka sangat baik. Meskipun kelelahan, mereka masih bisa melakukannya dengan memanjat pohon. Setelah beberapa saat, ketiga wanita itu naik ke pohon besar. Dan sama seperti tiga putri Mu Xianling naik ke pohon, dua bayangan muncul di tempat di mana ketiga putri Mu Xianling awalnya. Cerita bersambung di bawah ini. Tiga putri Mu Xianling memandangi pohon itu. Kedua bayangan yang muncul tidak lain adalah dua kandidat di distrik barat. Melihat mereka berdua, ketiga gadis itu bernapas pada saat yang sama, tubuh mereka kencang, mereka tidak berani bergerak, dan mereka tampak sangat gugup. Benar saja, mereka berdua. Saya tidak mengharapkan mereka untuk mengikutinya. Terlebih lagi, saya tidak tahu metode apa yang digunakan, tetapi saya bisa sampai di sini. Aneh. Aku baru saja merasakan napas mereka sekarang, tetapi jelas di sini, tetapi ketika aku datang ke sini, tiba-tiba aku tidak bisa merasakannya, dan pencari kehidupan tidak menanggapi. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pelat besi bundar di tangan ini berkata dengan ragu. Apakah kamu terlalu sensitif untuk menilai secara salah? Atau adakah masalah dengan pencarian kehidupan? Cao Yusan melihat sekeliling dan bertanya. Chapter 274. Aku tidak tahu apakah itu terlalu sensitif, tapi aku sudah memeriksa pencari kehidupan dan tidak ada masalah. Arah yang ditunjukkannya ada di sini, tapi... Jiao Ziming melihat sekeliling dan berkata, tetapi tiga kandidat wanita tidak ditemukan di sini. Mungkin mereka telah tinggal di sini sebelumnya, dan kemudian pergi, kita melihat ke depan, tidak boleh jauh, Cao Yusan berpikir sejenak, berkata. Ini baik. Jiao Ziming menoleh sedikit, dan kemudian keduanya berlari ke malam lagi. Setelah keduanya pergi, ketiga putri Mu Xianling di pohon besar merasa lega, untungnya, pada saat itu, rambut mereka semua berdiri, dan mereka sangat takut ditemukan oleh dua kandidat dari distrik barat. Tapi untungnya, harta Milu ini sangat efektif, bahkan jika dua kandidat dari distrik barat bahkan lebih kuat, mereka tidak akan merasakan napas dan menemukan jejak mereka. Untungnya, sebelum ini, mereka membuat rencana terburuk, mengeluarkan harta terpendam ini, dan kemudian naik ke pohon. Kalau tidak, konsekuensinya tidak bisa dibayangkan. Mereka sepertinya sudah pergi. Tang Su melirik ke arah kepergian Cao Yusan, dan berkata, ayo pergi sekarang. Ayo pergi ke arah lain. Seberapa jauh kita bisa pergi? Baru saja aku mendengarkan makna dari dua kandidat di distrik barat. Tampaknya mereka memiliki harta khusus di tangan mereka yang dapat mendeteksi posisi kita. Ini bukan kabar baik bagi kami. Terlebih lagi, dua kandidat barat tidak terlihat seperti tidak menyerah, yang merepotkan, Mu Xianling berkata dengan cemberut.
Artinya, setelah setengah jam, efek menyembunyikan kotak harta hilang, mereka masih bisa menemukan kita. Milu memandang Mu Xianling dengan heran, wajahnya sangat jelek. Iya, Mu Xianling mengangguk. Apa yang bisa aku lakukan? Wo, aku tidak ingin mereka, itu, aku. Wen Yan, Tang Su berbisik lagi, tampak putus asa. Apa lagi yang bisa aku lakukan? Aku hanya berharap dengan fungsi tersembunyi dari kotak harta karun, kita dapat bertahan sampai Tang Yi menemukan kita. Pada saat itu, kita dapat diselamatkan. Cerita bersambung di bawah ini. Mu Xianling memandang ke kejauhan, dan ada jejak harapan di matanya, dan jejak ketidakberdayaan. Mu Xianling sangat berharap bahwa pada saat yang sulit ini, Tang Yi akan bisa mengendarai Baiju dan datang untuk menyelamatkan mereka dengan megah seperti pahlawan besar. Tapi dia juga tahu bahwa tanah suci Xiaoji begitu besar, kemungkinan Tang Yi menemukan mereka sangat tipis, kecuali jika mereka sangat beruntung, jika tidak mereka akan mati dan mereka tidak akan melihat Tang Yi. Aku hanya bisa melakukan ini, kuharap Tang Yi bisa menemukan kita segera, kata Milu tak berdaya. Kuharap kakak Tang Yi akan menemukan kita segera. Aku mencintai kakak Tang Yi, dan aku tidak ingin menjadi itu oleh orang-orang jahat. Tiga wanita saling mendukung, melangkah ke malam lagi, dan pergi ke arah yang berlawanan dari Sao Yusan. Waktu berlalu dengan cepat, dan malam pertama teror berlalu begitu cepat. Di malam ini, saya tidak tahu berapa banyak kandidat yang mati di tangan sekelompok orang seperti He Anmin, atau di tangan monster, darah yang tak terhitung menodai bumi merah, dan seluruh tempat suci kutub kecil, penuh dengan bau darah yang menyengat. Namun, ini baru permulaan. Pada hari kedua ujian masuk, Tang Yi bangun pagi-pagi dan membawa para kandidat dari distrik utara sambil mencari jejak kandidat distrik utara lainnya. Ia memburu monster dan memaksa para kandidat dari 3 distrik untuk mundur dari percobaan. Setelah 1 hari, prestasi Tang Yi luar biasa. Sebanyak 21 kandidat dari distrik utara ditemukan, ditambah lebih dari 30 kandidat asli, tim Tang Yi kini telah berkembang menjadi 50. Selain itu, total 207 kandidat dari 3 kabupaten yang dipaksa untuk mundur dari ujian masuk, membunuh 77 orang, dan mengambil 165 kristal monster level 4 dan 2 kristal monster level 5. Selain perampokan, tim yang dipimpin oleh Tang Yi juga membunuh total 103 monster level 4 dan 5 monster level 5, memperoleh 103 kristal level 4 dan 5 kristal monster. Secara total, tim yang dipimpin oleh Tang Yi hari ini memenangkan total 268 kristal monster level 4 dan 7 kristal monster level 5. Kata-kata yang ditugaskan. Semua kristal monster level 5 milik Tang Yi, setelah itu, ia dibunuh oleh Tang Yi sendiri, dan kristal monster level 4 yang tersisa didistribusikan secara merata oleh para kandidat di distrik utara. Setiap orang di zona utara memiliki setidaknya 4 kristal monster. Selain perolehan kemarin, banyak kandidat dari distrik utara telah menyelesaikan setengah dari tugas yang diperlukan oleh ujian masuk. Ini membuat para kandidat di distrik utara sangat bersemangat, beruntung bahwa mereka bertemu Tang Yi tepat waktu, dan beruntung bahwa Tang Yi adalah kandidat mereka di distrik utara. Jika bukan Tang Yi, tugas mereka tidak akan semudah itu, dan bahkan apakah mereka bisa hidup sampai akhir ujian adalah sebuah pertanyaan. Tapi sekarang setelah mereka bertemu Tang Yi, mereka tidak hanya dengan mudah menyelesaikan tugas ujian masuk, tetapi juga para kandidat dari 3 distrik yang dulu benar dan sangat bangga, seperti cucu di depan mereka, tidak menangis, hanya memohon belas kasihan pada lututnya dan ingin mereka membiarkannya pergi. Cerita bersambung di bawah ini. Ini telah membuat para kandidat di distrik utara sangat puas dengan hati mereka yang lemah, dan mereka sangat bahagia. Mereka dihina oleh para kandidat di 3 distrik sebelumnya, dan kesuraman yang mereka pandang rendah semua menghilang, dan kepercayaan diri mereka telah meningkat berkali-kali. Tentu saja, semua ini bermuara pada Tang Yi. Dengan dia, para kandidat di distrik utara dapat melakukannya.
Oleh karena itu, saat ini, para kandidat di distrik utara memandang Tang Yi dengan kagum, seolah-olah mereka sedang melihat seorang idola senior atau super. Tapi, tidak seperti kebahagiaan para kandidat di distrik utara, Tang Yi mengerutkan kening saat ini dia dipromosikan menjadi Six Star Warlord hari ini, dan kekuatannya bahkan lebih tinggi, tetapi dia masih tidak bahagia. Karena Mu Xianling, Tang Diao Miao, Tang Su, Tang Baiji, Tang Yi tidak menemukannya. Keempat adalah orang-orang yang paling dicemaskan oleh Tang Yi, tetapi tidak satu pun dari mereka yang ditemukan. Hal ini membuat Tang Yi sangat khawatir, takut kalau Mu Xianling dan yang lainnya akan menghadapi sesuatu yang tidak terduga. Jadi begitu hari kedua berakhir, dan hari ketiga sebelum fajar, Tang Yi berteriak untuk membangunkan kerumunan, bangun lebih awal dari biasanya untuk mencari jejak Mu Xianling, dan mencari sampai larut malam sebelum berhenti. Pada hari ketiga, tim Tang Yi berkembang menjadi 70 orang, membunuh dan memaksa kandidat yang tak terhitung jumlahnya dari 3 wilayah, memperoleh kristal monster yang tak terhitung jumlahnya, dan juga meraih keuntungan besar, tetapi masih belum ada hasil dari pencarian Mu Xian bahkan jejak beberapa orangnya, tampaknya beberapa orang menguap dan menghilang ke tanah suci Xiaoji tanpa jejak sama sekali. Pada hari keempat, Tang Yi membawa para kandidat dari distrik utara untuk bangun lebih awal dan tidur nanti. Ini membuat para kandidat di distrik utara yang mengikuti Tang Yi sengsara, dan semua orang juga merasakan urgensi Tang Yi. Meskipun mereka sangat lelah, orang yang membantu mereka mendapatkan hasil hari ini adalah Tang Yi, dan orang yang menyelamatkan mereka dari api juga Tang Yi. Bahkan jika lelah, tidak ada yang berani mengeluh. Tapi, Bai Ye tidak tahan lagi. Dia menemukan bahwa kondisi mental Tang Yi sangat salah. Beberapa hari yang lalu, Tang Yi bertemu dengan para kandidat dari 3 distrik. Dia dapat mencoba untuk tidak membunuh mereka tanpa membunuh mereka, memaksa mereka untuk menghancurkan batu bantuan, dan menyerahkan ujian masuk. Namun, hari ini Tang Yi bertemu dengan kandidat dari 3 distrik, dan tidak tahu apa yang terjadi. Ketika lawan menyerah dan memutuskan untuk menyerah pada ujian masuk, 80% dari kandidat dari ketiga distrik itu telah mati di tangan Tang Yi. Hanya satu hari-hari ini, ratusan orang meninggal. Ini adalah jumlah dari hari-hari sebelumnya. Chapter 275. Selain menjadi lebih ganas, Tang Yi sendiri belum beristirahat dengan tenang dalam beberapa hari terakhir. Jika ia terus melakukannya, bahkan jika Tang Yi lebih kuat, ia akan memiliki kejeniusan, dan cepat atau lambat ia akan mengalami kecelakaan. Tang Yi sekarang adalah inti dari seluruh tim. Jika dia memiliki sesuatu untuk dilakukan, maka seluruh tim di distrik utara sudah berakhir. Cerita bersambung di bawah ini. Apakah Anda peduli dengan Tang Yi atau khawatir tentang tim kandidat di distrik utara? Singkatnya, Bai Ye tidak bisa membiarkan Tang Yi terus seperti ini. Bai Ye juga satu-satunya yang sedikit akrab dengan Tang Yi. Jika dia tidak berbicara, saya takut bahwa seluruh tim, tidak ada yang berani membujuk Tang Yi. Jadi ketika saya beristirahat di malam hari, Bai Ye berjalan ke Tang Yi dan berkata kepada Tang Yi, Tang Yi, situasimu tidak benar akhir-akhir ini. Kamu pergi lebih awal dan kembali setiap hari, tetapi kamu khawatir tentang nonamu dan keluargamu Tang. Bagaimana keamanan mereka? Alih-alih menatap Bai Ye, Tang Yi menatap langit berbintang dan mengangguk dengan sedih, berkata, Ya, saya tidak tahu apa yang terjadi pada mereka. Mereka menyalahkan saya karena meremehkan luasnya tanah suci Xiaoji, berpikir itu mudah ditemukan. Tapi aku bahkan belum melihat sosok itu setelah mencari begitu lama. Sebelum memasuki tanah suci Xiaoji, aku harus lebih siap, sehingga mereka tidak akan terjebak dalam situasi berbahaya seperti itu. Tang Yi benar-benar menyalahkan dirinya sendiri sekarang, karena kesombongannya, ia berpikir bahwa semuanya dapat diselesaikan, sehingga segala sesuatu telah memasuki situasi yang tidak terkendali.
Jika dia tidak sombong, sebelum memasuki tanah suci Xiaoji, lihat di sistem untuk melihat apakah ada item yang dapat dihubungi dari jarak jauh, atau dapat menentukan posisi satu sama lain. Dengan jenis item ini, hal-hal tidak akan jatuh ke dalam kerugian seperti itu. Situasi. Jika ada sesuatu yang tidak terduga tentang Mu Xianling dan keluarga Tang, Tang Yi benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi dirinya sendiri dan bagaimana menghadapi ayahnya, Tang Haotian. Aku mengerti kekhawatiranmu, itu seharusnya sangat penting bagimu, kalau tidak kamu tidak akan mencari mereka terlalu dini dan serakah, tapi... Bai Ye berhenti dan menatap Tang Yi dengan serius. Tapi, kamu tidak bisa terburu-buru. Lihat, apa yang kamu suka sekarang. Hampir tidak bisa tidur. Jika kamu terus seperti ini, kamu bahkan Iron Man akan jatuh. Dan, kamu tidak bisa menyebarkan merajuk tidak ada pada orang yang tidak bersalah. Calon di 3 daerah itu keji. Beberapa orang yang tidak memiliki mata panjang, pengganggu orang dan mata anjing untuk melihat orang rendah, bunuh saja mereka. Tapi ada beberapa calon dari 3 distrik, mereka tidak melakukan kejahatan, juga tidak berperang melawan kami, mengapa Anda harus membunuh mereka? Lihatlah berapa banyak orang yang telah Anda bunuh dalam beberapa hari terakhir. Calon akan membunuh, darah mereka akan segera mewarnai pakaian Anda menjadi mantel darah. Kamu mengajari saya. Mendengar kata-kata Bai Yexun, Tang Yi mengangkat kepalanya dan memandang Bai Ye. Matanya yang tajam seperti pisau tajam, dingin dan menggigit. Pada saat yang sama, momentum kuat Tang Yi tanpa sadar pecah, dan nafas yang menakutkan tiba-tiba menyelimuti semua pihak, apakah itu Bai Ye, atau kandidat lain di distrik utara, semua tampaknya tiba-tiba ditekan oleh gunung. Tubuh menjadi sangat berat dan pernapasan menjadi sulit. Pada saat ini, suhu di udara juga turun, seolah-olah dingin di musim dingin. Ketika semua orang menahan tekanan berat, mereka merasakan punggung mereka dingin dan bergetar. Meskipun Tang Yi tidak berniat melakukannya, bagaimanapun, dia begitu kuat sehingga dia akan memiliki kekuatan besar ketika dia mengangkat tangannya. Cerita bersambung di bawah ini. Pembangkit tenaga listrik tanpa rekan, seseorang yang menatap mati, ini bukan dusta. Pada saat ini, Tang Yi dalam keadaan lekas marah, dan kekuatannya pasti akan sedikit di luar kendali, jadi dia tidak memperhatikan untuk sementara waktu dan meledak momentumnya untuk menciptakan pemandangan yang mengerikan. Tang Yi, kamu. Bai Ye adalah yang paling dekat dengan Tang Yi, dan dia berada di bawah tekanan terbesar. Rasa dingin yang dia rasakan juga paling mengerikan. Hanya sesaat, dahi Bai Ye sudah penuh dengan keringat dingin, dan wajahnya pucat. Dia tidak bisa lagi berdiri tegak saat ini, tetapi dia berlutut di tanah, gemetaran di seluruh, wajahnya meregang bersama, dan sepertinya bertahan dengan keras. Apa? Maaf. Melihat penampilan Bai Ye saat ini, merasa bahwa semua kandidat sedang berjuang untuk melawan tekanan yang dilepaskan olehnya, Tang Yi hanya pulih pada saat ini dan dengan cepat meningkatkan momentumnya. Setelah Tang Yi menarik momentumnya, tekanan besar pada para kandidat di distrik Zongbei tiba-tiba menghilang, dan suhu di udara juga kembali ke suhu normal, dan semuanya kembali ke keadaan semula. Pada saat ini, semua kandidat sedang duduk atau berbaring di tanah, terengah-engah dan kelelahan. Bai Ye bahkan lebih buruk. Jubah saljunya semua basah, dan seluruh orang tampaknya baru saja diambil dari air. Tang Yi hanya memancarkan momentum, yang telah menyebabkan konsekuensi mengerikan seperti itu. Seberapa kuat kekuatannya dapat dilihat. Ini. Aku minta maaf, aku tidak bermaksud itu, aku tidak mengendalikannya. Tang Yi meminta maaf lagi. Bai Ye memberi Tang Yi pandangan yang dalam. Matanya tidak bermaksud menyalahkan, tapi dia kagum. Dia bahkan lebih mengagumi Tang Yi Lai. Dia terengah-engah. Setelah pulih sedikit, dia berkata, akhirnya aku tahu seberapa kuat kamu ngomong-ngomong, kamu bisa membunuh kita semua sendirian. Jika kamu menembak, bahkan jika ada lebih dari 100 orang di tempat kejadian,
diperkirakan kamu bisa membunuh mereka semua tanpa menggunakan usaha bernafas. Uhuk, uhuk. Tang Yi terbatuk 2 kali dan berkata dengan malu, aku tidak mengendalikannya, jadi saudara Bai menderita. Saya baik-baik saja. Bai Ye melambaikan tangannya dan memandang Tang Yi dan berkata, ini terutama baru saja apa yang saya katakan, apakah Anda mendengarkan? Tang Yi, tahukah Anda? Saya tidak mengajari Anda, tetapi mengingatkan kamu. Seperti apa penampilanmu sekarang ini sangat berbeda dengan kamu. Sebelumnya, kamu mengatakan bahwa aku tidak seperti Bai Ye di masa lalu, dan bahwa aku tidak percaya diri seperti sebelumnya, dan bagaimana denganmu pada saat ini? Di mana seperti Tang Yi di masa lalu? Berapa banyak Tang Yi di masa lalu? Tenang dan tenang, sekarang saya tidak dapat menemukan beberapa orang, jadi saya berantakan, seperti apa rupanya? Hei! Ketika aku keluar, aku berjanji pada ayahku untuk membantu keluarga Tang kami memasuki Sifu, dan untuk melindungi mereka dengan baik. Aku tidak dapat menemukan siapapun selama beberapa hari pada saat ini. Bisakah aku terburu-buru? Dan seiring berlalunya waktu, mereka akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Saya juga terburu-buru untuk bingung, maaf, saudara. Mendengar kata-kata Bai Ye, Tang Yi membeku di Bai Ye, lalu menghela nafas. Hari ini adalah hari keempat ujian masuk, dan masih ada beberapa hari lagi. Dan, jika kamu tidak dapat menemukannya, itu tidak berarti mereka dalam bahaya. Yakinlah, Tang Yi, mereka baik-baik saja, cepatlah. Bergembiralah dan berhentilah melemparkan dirimu. Bai Ye memikirkannya lagi dan berkata, baiklah, mari kita berhenti bertindak bersama besok. Kami akan menyebarkan semua orang dalam kelompok untuk mencari tahu. Lalu, jika ada berita dalam grup, kami akan kembali untuk memberitahu Anda segera. Peluang mereka akan lebih besar. Tang Yi juga tahu bahwa dia benar-benar sedikit kesal kali ini, jadi dia mengacaukan posisinya sendiri dan menyebabkan semua orang menderita bersama. Melihat Bai Ye pada saat ini, dia memikirkan tentang dirinya sendiri. Tang Yi agak terkejut, dan hatinya sedikit bergerak. Beberapa waktu yang lalu, dia melontarkan beberapa kata, terima kasih, Bai Ye. Terima kasih. Kami bukan apa-apa tanpamu, Bai Ye berkata dengan lemah, tanpa menoleh, dan pergi mencari tempat untuk beristirahat. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.